Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Muhammad Ishraf. Senang sekali berjumpa dengan Sobat Sehat semua. Di edisi kali ini, mari kenal lebih dekat tentang gimana sih tips mengelola gula darah. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya nggak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga, Prof. Nah, gula darah ini menjadi topik yang akan kita diskusikan nih, Prof. Ya, Nah, menjadi penting untuk kita ketahui gimana cara mengelolanya agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit seperti diabetes ya, Prof, yang sekarang lagi marak-maraknya dari dulu hingga sekarang masih menjadi penyakit yang banyak diderita nih, Prof. Nah, untuk mengelola gula darah sendiri maksudnya seperti apa ya, Prof? Mengelola artinya bagaimana supaya gula darah tadi tidak terlalu rendah, karena rendah juga nggak baik, atau disebut dengan hipoglikemia, gula darahnya rendah. Ada indikatornya, umumnya di bawah 70 ya miligram per desiliter, atau supaya gula darahnya nggak berlebihan, nggak tinggi, atau bahasa sononya disebut hiperglikemia ya. Jadi gimana supaya gula darah adalah satu jenis karbohidrat ada di dalam darah kita karena kita mengkonsumsi makanan mengandung karbohidrat yang perlu kita kendalikan di dalam batas range normal tadi, antara 70 sampai 120 lah sederhananya begitu ya, satuan miligram per desiliter. Caranya ya harus pemeriksaan tentunya kan, tapi pemeriksaan juga kan ada sekarang yang sederhana ya. Yang apa itu, ada alat yang ditetesin sedikit, ada apa, ada ininya, Prof, ya, langsung bisa kebaca alat, gitu ya, Prof. Tapi kalau ingin konsultasi tentunya datang ke tenaga kesehatan ya. Kemudian seberapa penting nih, Prof, kita untuk bisa mengelola, mengetahui gula darah, dan apa sih, Prof, sebenarnya dampaknya kalau misalnya kita ada yang hiperglikemia atau hipoglikemia? Iya, kalau yang kekurangan gula darah itu kan orang bisa pingsan ya. Iya. Dan kita ingat ya ketika di banyak kejadian di sekolah-sekolah, termasuk dulu masa kecil Bapak ya, ada aja ketika upacara teman yang pingsan, gotong ke ruang UKS, usaha kesehatan sekolah, supaya dia siuman kembali gitu ya, karena buru-buru diberi cari cairan manis ya, dicari gula teh manis gitu ya. Dan dalam banyak kejadian juga ketika berbagai kegiatan pendidikan sarapan juga ya, ngobrol sama orang tua di berbagai sekolah dasar di puluhan provinsi pernah kita lakukan pendidikan sarapan di Indonesia. Juga dari guru juga ada informasi begitu. Bayangkan ya, di zaman Bapak berapa puluh tahun yang lalu ada yang mengalami gula darahnya rendah, itu ekstrimnya pingsan ya. Tapi kalau dalam kondisi yang kita nggak sampai ekstrim pingsan, itu kan mempengaruhi kerja otak. Karena gula darah ya, ketika karbohidrat tadi diolah jadi ada gula darah, itu kan sumber energi, membuat orang jadi bisa aktif bergerak, membuat otak bisa bekerja dengan baik. Itu kalau dia kekurangan. Kalau kelebihan, Prof? Nah, kalau kelebihan atau bahasa sononya hiperglikemia, ya pertama bisa merusak berbagai sel jaringan yang ada di tubuh kita secara perlahan-lahan ya. Gula darah yang terlalu tinggi tentunya dalam waktu singkat memperbanyak cadangan ya. Kalau asumsinya kondisinya hormon kita bagus, ya kan? Kalau hormon kita bagus, maka kelebihan sedikit ya dicadangkan di hati, ada glikogen namanya, atau di otot. Kalau masih lebih lagi dicadangkan lagi yang disebut lemak. Makanya orang kalau lingkar pinggangnya lebar,
Berarti itu kebanyakan cadangan gitu ya. Yang dari gula bisa dirubah ke lemak atau lemak juga disimpan jadi lemak lagi. Nah, itu kondisi yang berlebihan. Ketika di dalam darah berlebihan nggak bisa lagi dicadangkan karena ada gangguan hormonal. Nah, salah satu hormonnya bahasa kerennya disebut insulin gitu ya. Atau lawannya glukagon ya untuk menarik cadangan. Dari glukagon perlu hormon glukagon untuk memecahnya. Kalau kita tadi kelebihan diperlukan insulin. Nah, insulin ini kadang-kadang berulah dia. Apa tuh maksudnya berulah ya? Apa tuh Prof? Berulah nih. Melemah fungsinya. Okay. Ya, melemah atau bahasa kerennya dibilangnya apa? Tidak sensitif Tidak lagi. sensitif. Resistensi insulin ya. Bahasa kerennya lagi gitu ya. Jadi karena dia berulah males-malesan lah justru nggak bisa merubah gula darah yang banyak di pembuluh darah kita, akhirnya banyak gula darah di pembuluh darah kita. Nah, ini kalau berlangsung terus jadi sumber-sumber gangguan terhadap berbagai sel jaringan, termasuk dalam sisi penampilan ya. Ya kan, dari sisi penampilan orangnya jadi kayak di samping tadi awalnya gemuk ya, dicadangkan, berarti nggak bisa lagi cadangkan, kayak lemes gitu ya. Padahal dia makan banyak, tapi kalau rasanya kerja sedikit, apalagi lembur rasanya udah lelah gitu ya. Jadi orang lelah tuh kan tampilannya nggak menarik ya. Beda dengan orang yang energik gitu kan ya. Jadi itu satu. Kemudian di dalam itu terjadi perubahan-perubahan ya. Bisa mengganggu kerja akson. Akson itu salah satu seratnya saraf kita, apalagi di otak ya, dalam menangkap pesan-pesan, mengolah pesan itu bisa terganggu. Jadi meningkatkan kerusakan serat saraf atau akson tadi. Bisa juga karena dia tadi banyak di darah kan jadi mengental, tekanan darah jadi meningkat. Iya. Nah, kan kalau tadi dia sudah juga banyak di darah, juga termasuk mendukung kekentalan darah kan. Jadi kalau orang hipertensi ya, Prof. Hipertensi, kalau orang udah ada lagi gejala berbarengan sama itu gangguan penyumbatan pembuluh darah, kalau darah semakin kental ya nggak baik gitu kan ya. Berarti ada banyak sekali nih Prof ya dampak-dampak kalau misalnya kita hiperglikemia ataupun hipoglikemia Prof. Nah, berarti faktor-faktor apa saja nih Prof yang bisa menyebabkan atau yang mempengaruhi kadar gula darah di dalam tubuh kita Prof? Ya, ada faktor yang sifatnya memang nggak bisa diubah, ada faktor yang bisa diubah. Yang bisa diubah ini juga ada yang dari sisi makanan, ada yang dari sisi non makanan. Kalau yang nggak bisa diubah, Prof, gennya Prof. Orang genetik. Itu kalau bertambah umur sih pasti ada risiko meningkat, gula darahnya meningkat karena tadi kan sistem jaringan tubuh kita ini kan nggak selalu hebat terus seperti masa kecil lahir, dia melemah, tambah tua tambah melemah, hormon tadi juga kerjanya tadi berulah gitu kan ya, yang tadi kurang sensitif ya. Kemudian yang kita bisa ubah pertama dari sisi makanan ya. Makanan. Bahwa orang kadang-kadang jelimet amat makanan, yang non makanan dulu ya boleh aja ya, non makanannya. Yang kalau non makanan aktif bergerak, jangan mager. Karena tahu gak sih ya, malas gerak. Nah, kalau misalnya kita aktif bergerak itu akan meningkatkan ini ya Prof, insulin kita lebih sensitif gitu ya Prof, yang saya dengar. Karena dengan bergerak kan berarti butuh energi. Berarti kan energi dari mana ya, dari gula darah tadi kan. Masuk ke sel. Nah, tadi syaratnya lagi-lagi tadi insulinnya harus bagus. Masuk ke sel oleh mitokondria dihasilkan energi. Jadi kalau kita nggak bergerak, yang menggunakannya ya yang biasa-biasa aja untuk berpikir, untuk duduk, butuh energi, tapi nggak sebanyak kalau kita aktif bergerak ya, Prof. Itu yang paling simpel ya. Yang kedua ya kendalikan stres ya, karena stres kronik ya itu juga mengganggu sistem hormonal kita, termasuk tadi kan insulin tadi dihasilkannya di pankreas, ada sel namanya beta namanya gitu ya. Sel beta. Nah,
itu bisa terganggu, terpengaruh. Jadi kemudian yang sederhana sebelum ngatur makanan, karena ngatur makanan seringkali itu mengganggu selera katanya ya. Yang sederhana dulu ya, cukup tidur. Oh, tidur. Nah, jadi ya kalau orang dewasa sekitar 7-8 jam ya. Anak-anak tergantung usianya lah. Ya, kalau anak sekolah ya paling enggak 8-10 jam kalau dia masih kelas 1 misalnya gitu ya. Ya 8-10 jam perlu anak-anak. Itu dampaknya kalau misalnya kita mengatur tidur gimana, Prof? Apakah ya mungkin kalau misalnya kita cukup tidur, stres kita bisa menurun atau ya, gimana? Itu saling berkait. Bahkan kalau orang cukup tidur juga nafsu makannya jadi normal baik gitu ya. Iya benar-benar. Bayangkan. Dan kalau tidurnya cukup, waktu makan juga berkurang kan? Iya, benar. Jadi saling berkait sih sebenarnya. Di samping tadi kuncinya tadi dia membalance keseimbangan hormonal di dalam tubuh kita. Oke. Ya. Kalau misalnya jenis kelamin berpengaruh nggak, Prof? Jenis kelamin dalam beberapa penelitian ada, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi yang lagi lebih signifikan tadi sebenarnya karena umur yang umur ya, Prof? Ya, misalnya usia 15 tahun dibanding usia 60 ya jauh beda ya. Bahwa ketika pembeda lagi yang gerak tadi, meskipun umurnya sama, jenis kelaminnya sama, tapi nggak mager, bahkan menggetarkan tubuh saja itu udah buang energi. Kan? Iya, berarti cukup untuk yang membakar ataupun yang apa ya, Prof? Beraktivitas fisik, yang nggak terlalu berat juga, itu cukup ya, Prof? Ya kalau memang harus bekerja berat ya tergantung dunia kerjanya ya. Kalau dia jadi buruh ya tentunya inputnya harus lebih yang dia asup, yang dia makan harus lebih banyak lagi gitu kan. Oke, Prof. Untuk terkait dengan makanan nih, Prof. Nah, baru sekarang tentang makanan ya. Jadi kalau makanan pertama dibatasi lah atau dikelola dengan baik. Kalau gula itu biasanya kita sebut dibatasi, bukan dibenci ya. Ya. Jadi, karena kita tetap butuh ya, Prof? Iya, tetap butuh. Jadi pertama gula. Cirinya makanan yang manis-manis biasanya ya. Makanan yang mengandung karbohidrat. Tapi tidak semua makanan karbohidrat cepat meningkatkan gula darah. Tergantung ada serat pangan di dalamnya. Tergantung apakah dia ada protein. Tergantung apakah dia ada lemak. Jadi kalau makanan karbohidrat ya, kamu nyebut satu aja deh, nggak usah Bapak, nanti nggak enak jadinya kan. Nasi gitu. Oke, nasi. Jadi kalau kita makan nasi sedikit seperti nasi goreng misalnya, tapi asal nggak dengan jelantah ya, bukan minyak bekas. Kemudian kita beri telur, ya, apalagi ada lagi nasi goreng telur seafood misalnya ya. Nah, semakin proteinnya itu ditingkatkan dan ada minyaknya dalam jumlah yang tentunya yang healthy ya, yang terjaga sehat, bukan minyak jelantah, itu semakin lambat itu diubah. Gula dari karbohidratnya nasi menjadi gula darah. Dan ketika kita bukan sifatnya orang yang ingin segera untuk beraktivitas berat, yang diperlukan seperti orang belajar ya. Atau orang kerja kantor kan dia ingin energi tadi tersimpan pelan-pelan digunakan. Nah itu kan cocok jadinya. Jadi pelan-pelan dihasilkan menjadi gula darah. Kemudian apa lagi, Prof? Kan tadi berarti dari segi zat gizinya ya, Prof? Kalau untuk jenis makanannya selain tadi dari karbohidrat, serat yang bagus, serat pangan ya, Prof? Artinya karbohidrat tadi tetap dibatasi ya. Nanti bisa kita bicarakan berapa banyak karbohidratnya. Nah tadi kalau makanan berkarbohidrat sebaiknya dimakan dengan yang berserat. Kalaupun tadi yang disebut tadi misalnya jadi bubur, itu kan seratnya jadi hampir habis tuh ya bubur nasi ya. Nah, makanlah tambahkan sayur. Nah, Bapak paling salut itu ya, salut apa ya? Bersimpati dengan makanan lokal Sulawesi Utara ya. Dari Minahasa, Manado, bubur Manado. Bubur Manado. Dari sekian banyak bubur di Indonesia ini, pasti yang banyak sayurnya, bahkan dikasih lauk, itu bubur Manado. Iya, benar. Bahkan warna-warni lagi. Ada kuning labunya, kadang-kadang hijau udah pasti. Ada kalau di kita di sini kasihnya seperti daun kangkung ya, tapi di sana daun gedi namanya. Ya, terus dikasih ikan asap. Jadi itu menyebabkan
lambat. Bahkan ditambah butiran jagung. Jagung kan tinggi seratnya. Iya. Oke, untuk zat gizi seperti vitamin dan mineral gitu, ada nggak sih Prof vitamin dan mineral tertentu yang bisa mempengaruhi dari gula darah itu sendiri, Prof? Ya sebenarnya nggak langsung ke gula darah, tapi mempengaruhi tadi kerjanya si insulin hormon tadi. Jadi dikenal tuh kromium ya. Kromium. Kemudian magnesium. Oh ya, kromium, bahkan magnesium. Beberapa penelitian juga selenium itu bagus untuk pankreas. Organ yang di dalam tubuh kita, jaringan yang menghasilkan insulin tadi. Jadi dia meningkatkan kinerja kerja dari pankreas untuk menghasilkan insulin yang bagus. Ya. Itu jenis pangannya dari mana saja, Prof? Kalau yang sumber kromium, magnesium, selenium. Magnesium itu hampir di semua yang berwarna hijau ya, bukan jendela hijau. Sayuran hijau. Karena apa? Dia melekat dengan klorofil. Jadi klorofil banyak mengandung mineral, tuh magnesium termasuk zat besi ya. Iya. Jadi kacang-kacangan, kacang hijau, kacang panjang, sayuran hijau, hampir semua sayuran hijau itu magnesium bagus di sana ya. Magnesium. Kalau selenium, Bro? Selenium ini banyak dari hewani ya. Ya, jadi kalau kita makan ikan, makan seafood, makan kerang, itu selenium di sana. Kalau kromium tadi termasuk di berbagai sayuran juga ya. Kemudian jamur, teman mungkin harganya lumayan. Iya. Tapi tergantung sih di daerah pinggir hutan sana, penduduk pinggir hutan justru mencari jamur ke hutan gratis ya. Kemudian untuk zat gizi yang untuk di luar zat gizi, Prof, ada nggak sih Prof senyawa kimia ataupun yang kita sebut sebagai apa ya Prof kalau misalnya di luar zat gizi itu? Polifenol. Iya seperti itu Prof, di luar zat gizi yang komponen phytochemicals bener. Itu ada nggak sih Prof pengaruhnya? Ada zat-zat kimia yang tidak dikategorikan sebagai gizi ya. Iya. Melalui peran antioksidannya. Ya dia turut tapi tidak ada bukti secara langsung ya. Lagi-lagi tadi bagaimana fungsi pankreas tadi jadi bagus, termasuk dengan fungsi detox ya. Karena beberapa zat non gizi juga berfungsi sebagai detox ya. Termasuk tidak makanan, tidak aktivitas, tidak stres yang namanya fasting. Ya, puasa. Ya. Jadi itu dia bagaimana memperbaiki sel jaringan sehingga produksi insulin tadi ada 2, jumlahnya cukup, dia nggak males-malesan. Apa ini tadi jadi sensitif. Sensitif. Berarti ini pada intinya Prof yang mempengaruhi itu lebih ke hormonnya Prof. Iya, karena gula tadi ketika diproses apa yang kita makan, dicerna, kemudian lahirlah namanya ada gula darah dimasuk ke darah, itu kan harus dialirkan. Ya, bisa masuk ke sel kalau hormon insulinnya tadi jumlahnya cukup, kerjanya bagus, kan gitu. Kemudian kalau masih berlebih dicadangkan, bisa tadi di hati, bisa di otot atau dalam bentuk lemak kan begitu. Mungkin terakhir Prof, closing statement nih Prof ke teman-teman sobat sehat semua. Gimana sih tips mengolah gula darah? Iya, baik Kak Israf, topik yang diminta tadi kita diskusikan adalah mengelola gula darah. Gula darah ini salah satu hasil dari proses dari makanan yang kita asup, termasuk juga minuman yang kita konsumsi bersama makanan. Selagi ada karbohidratnya, maka dia akan diproses menjadi gula darah. Gula darah ini harus dijaga normal, karena apa? Kalau terlalu rendah, kita jadi lemes, pingsan bahkan. Kalau terlalu tinggi, dia akan merusak berbagai sel jaringan dalam jangka panjang, bisa pemicu sebelum menjadi diabetes ya. Salah satu resiko sindrom metabolik. Ada gangguan metabolik di dalam tubuh kita, termasuk meningkatkan risiko kegemukan selagi dia masih bisa dicadangkan. Kalau tadi kemampuan mencadangkannya enggak, orangnya kurus, ya itu tadi bisa risiko diabetes meletus tipe 2. Nah, mengendalikannya ada dengan
sifatnya ada melalui makanan, ada non makanan. Melalui makanan tadi ya supaya makanan yang kalau kita makan gula darah kita pelan naiknya, tidak tinggi gitu langsung mendadak secara drastis. Karena itu perlu di sana ada namanya serat pangan. Kita kombinasikan dengan makanan sumber protein. Kita kombinasikan dengan sumber lemak yang bagus. Juga kita kombinasikan dengan berbagai makanan sumber ya mineral tadi ya, yang tinggi kromium, magnesium. Intinya isi piringku tadi, tapi kita perhatikan supaya seratnya tinggi, gulanya rendah, dibatasi. Kemudian apa tadi, sayuran-sayuran hijaunya tadi, karena itu sumber serat ya. Kalau buah, kadang-kadang buah manis, orang Indonesia kan sukanya makan buah yang manis ya, dan buahnya udah mateng banget. Nah itu biasanya cepat meningkatkan gula darah, seratnya jadi sedikit, kecuali yang mengkel, nggak terlalu manis gitu ya. Atau makan umbi-umbian, makan bengkoang. Bengkoang tuh buah atau umbi sih? Umbi yang dijadikan rujak gitu ya. Ya. Jadi itu nanti kita bicarakan lah makanan karbohidrat yang serat tinggi itu yang seperti apa gitu. Baik. Ya ini juga jaga aktivitas fisik ya supaya mager gitu. Supaya jangan mager ya, Bro. Ya, sekali-kali puasa kalau dewasa ya. Kalau ibu hamil ya jangan. Kalau anak-anak ya jangan. Itu bisa juga membantu mendetoks. Di samping juga cara-cara detox yang lain. Dan mungkin untuk yang menderita penyakit tertentu dikonsultasikan ya, Prof. Iya, harus. Saya kira harus dikonsultasikan sama dokternya kalau ada hal-hal yang lonjakan-lonjakan yang tidak menentu atau bahkan sudah menjadi gejala penyakit. Baik, terima kasih banyak Prof atas diskusinya pada kesempatan kali ini. Sama-sama.